Di suatu desa hiduplah janda tua yang bernama Mbok Sarmi. Ia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun, di tengah jalan, Mbok Sarmi bertemu dengan raksasa. Ia gemetaran dan ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Namun, raksasa tidak akan melepaskan Mbok Sarmi kecuali Mbok Sarmi dapat memberikan seorang anak untuk disantap. Tetapi Mbok Sarmi tidak mempunyai anak. Lalu, raksasa memberikan biji mentimun untuk dititipkan dan ditanam Mbok Sarmi dan ditunggu 15 tahun lagi akan kembali untuk memakannya. Mbok Sarmi pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, Mbok Sarmi membuka timun tersebut, lalu muncullah bayi cantik yang ia beri nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Suatu hari, raksasa datang untuk menagih janjinya. Namun, ia mencari cara agar Timun Mas tidak diambil. Pada saat tidur, Mbok Sarmi bermimpi bertemu petapa sakti. Timun Mas meminta izin kepada Mbok Sarmi untuk mengunjungi petapa sakti itu. Saat sudah bertemu dengan petapa sakti itu, Timun Mas diberi 4 kantung ajaib. Saat Timun Mas kembali ke rumah, dia melihat bahwa raksasa sudah di depan rumahnya. Timun Mas lari dan raksasa itu mengejarnya. Timun Mas terus berlari menghindari kejaran sang raksasa hingga ia sampai di hutan, lalu dia melemparkan sebuah kantong, menumbuhkan tanaman timun yang menghambat sang raksasa. Lalu Timun Mas terus melanjutkan pelariannya hingga ia sampai ke hutan bambu, melemparkan kantong kedua, menumbuhkan puluhan pohon bambu, menghambat sang raksasa. Ia terus berlari, lalu melemparkan kantong ketiga yang membuat sebuah danau agar raksasa terjebak di dalamnya. Namun sayangnya, raksasa masih bisa terus mengejar sang Timun Mas hingga ia sampai di hutan dan terpojok. Saat ia terpojok, ia pun melemparkan kantong terakhirnya, membuat sebuah rawa panas menjebak sang raksasa untuk selama-lamanya. Timun Mas bersyukur karena dia selamat. Lalu ia kembali ke rumahnya dan bertemu Mbok Sri berpelukan, dan cerita pun berakhir.